Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman, saya Lutfi dan kali ini saya akan masih melanjutkan dalam project 1 yaitu pengukuran cross section sungai dan juga pengolahan datanya menggunakan Civil 3D. Pada video-video sebelumnya kita sudah mengerjakan ya dari video 1 sampai dengan video 3 serta video 4 part 1 begitu. Nah, kali ini saya akan melanjutkan pada video 4 yang part 2 yaitu untuk mengedit cross section view atau sample view istilahnya di Civil 3D ya, yaitu menampilkan profil, grid profil ya, garis proyeksi ini, kemudian judul skala, kemudian anotasi tinggi. Seperti itu. Nah, ini di part 2 nanti akan ada to-do list atau hal-hal yang kita kerjakan. Ada nomor 2 sampai dengan 4A. Seperti itu. Baik, langsung saja saya masuk ke Civil 3D. Ini adalah hasil yang sudah saya kerjakan kemarin, yaitu membuat cross section, tanda panah, dan juga nama dan nomor crossnya ya. Dan nama cross dan nomor STA-nya seperti itu. Baik, untuk menampilkan cross section view, maka masuknya kalau di Civil 3D ini masuknya di section view. Kita klik kemudian create multiple views. Tunggu sebentar. Oke, sudah muncul window-nya. Ini alignment-nya, kemudian ini line group name-nya. Ini nama STA-nya seperti itu dan lain sebagainya. Di sini saya pilih draft. Kenapa? Karena kalau misalnya saya milih production itu artinya template DWT-nya ya, drawing template-nya itu sudah ada. Sementara karena saya tidak membuat template, maka saya memilih draft. Kalau draft berarti nanti langsung menempel di Civil 3D-nya. Ini saya biarkan dulu, tidak ada yang saya rubah, nanti akan saya rubah ketika sudah tampil begitu. Create section views. Kemudian saya plot di sini. Nah, seperti ini adalah hasil default dari section views yang ditampilkan oleh Civil 3D. Begitu. Nah, kemudian yang dilakukan pertama adalah masuk ke edit section view style dan mengatur beberapa hal yang ada di A sampai D ini untuk membentuk tampilan seperti ini. Nah, caranya berarti klik kemudian klik kanan edit section view style. Pada bagian graph ini sama seperti long section kemarin ya, ini 1000 artinya skala horizontalnya 1000, kemudian ini skala vertikalnya, di sini custom scale-nya bisa kita atur berapa, kemudian ini vertical exaggeration-nya. Nah, di sini saya tidak mengganti ya, jadi horizontal scale-nya tetap 1000 dan vertical scale-nya juga tetap 1000, sehingga vertical exaggeration-nya sama dengan 1 ya, 1000 dibagi 1000 sama dengan 1. Seperti itu untuk pengaturan di skalanya. Kemudian masuk ke pengaturan crop grid, yaitu ada di tab grid. Di sini saya centang semuanya. Ini saya centang juga. Seperti itu. Kemudian pengaturan judul grafik, title, annotation. Di sini text head-nya jadi ya semacam ukuran seperti itu. Tampilan ini sama seperti tampilan di long section atau di profile view kemarin. Nah, ini saya kecilkan saja menjadi 0,5 seperti itu. Kemudian teks judulnya saya biarkan saja karena di sini sudah menunjukkan section view station. Jadi sudah menunjukkan nanti nama STA-nya. Oke dulu. Justification-nya saya taruh di kiri. Offsetnya saya kurangi menjadi 0,5 seperti itu. Gap-nya pun juga saya atur sama. Ini mungkin saya besarkan sedikit ya, jadi 1. Oke. Apply dulu mungkin. Oke, sudah berpindah di sini ya. Jadi sudah sesuai dengan yang saya harapkan. Kemudian untuk menambahkan
notif seperti ini ya, skala horizontal berapa, vertikal berapa, exaggeration berapa. Maka masuk ke aksis title text yang bagian top karena saya ingin menampilkannya di bagian atas. Di sini saya rubah kontennya atau parameter yang saya masukkan. Oke. Karena di sini tidak menunjukkan adanya parameter yang menunjukkan skala ya, maka saya masuk di sini. Saya masuk di sini dulu, kemudian di sini saya inputkan drawing scale. Saya pilih presisinya 1, artinya tidak ada 0 di belakang koma ya. Kemudian saya inputkan. Saya enter, saya masukkan yang vertikal, saya atur presisinya, saya masukkan. Kemudian saya enter lagi, saya masukkan exaggeration, presisinya 1, saya masukkan. Oke. Dari sini kemudian saya cut, dan cara ini sekali lagi mirip seperti yang saya lakukan di long section, yaitu mengambil konten dari kontennya judul untuk dimasukkan ke kontennya aksis title atau judul sumbu. Di sini kemudian saya paste dan saya atur justifikasinya menjadi left, kemudian saya tambahkan tulisannya menjadi seperti ini. Oke, sudah. Saya oke. Kemudian text headnya saya kecilkan saja 0,5, y offsetnya 0,5 juga. Ini biar seperti ini dulu, saya lihat hasilnya. Oke, belum keluar, berarti pada display ini di-on-kan atau dinyalakan pada top aksis title seperti ini. Apply. Oke, sudah muncul ya. Ini tapi masih di tengah, jadi saya bikin right dulu. Nah, oke, sudah seperti ini. Nanti akan kita tata lagi, akan saya sesuaikan lagi posisinya, tapi sementara di skip dulu. Kemudian notasi elevasi. Pada notasi elevasi di sini, pada contoh, saya hanya menampilkan yang di sebelah kiri, sedangkan yang sebelah kanan ini tidak saya tampilkan, karena nanti digunakan untuk box dokumentasi cross, seperti itu ya. Maka pada vertical axis ini, pada bagian left ya, yang kiri, ini saya sesuaikan intervalnya. Misalnya saya ingin 2, text size-nya 1 misalnya, text head-nya 0,5, y offset-nya 0 masih tetap, ini juga minus 1. Sementara saya apply dulu. Oke, kemudian karena yang kanan ini tidak kita tampilkan atau tidak saya tampakkan, maka pada display ini right axis labelnya dimatikan. Right axis sebentar. Oke, ini ya, dimatikan. Apply, tidak muncul, kemudian text-nya juga dimatikan. Di right axis text mayor. Oke, ini juga dimatikan. Oke, sudah. Kita coba lihat dulu. Baik, sepertinya sudah sesuai ya. Sudah sesuai. Maka nomor 2 ini sudah selesai saya praktekkan seperti itu. Nah, untuk kemudian adalah edit label atau grid proyeksi section untuk menampilkan garis proyeksi tinggi seperti ini. Jadi pada cross section yang sudah dibuat di sini ya, ini nanti garis proyeksinya itu sesuai jumlahnya dengan titik pengukurannya. Misalnya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 titik begitu ya. Maka di sini pun nanti juga akan menunjukkan 6 garis. Ya, caranya
kita masuk ke edit label. Jadi kita klik di profilnya ini ya, garis profilnya ini, garis sectionnya ini, klik kanan, kemudian edit label. Nah, sudah muncul tampilan seperti ini. Nah, caranya saya masukkan di grid bricks. Seperti itu. Di sini kemudian saya pilih yang EG atau existing ground. Kemudian saya add dulu. Nah, saya add, kemudian saya masuk ke pengaturan yang ada di sini. Klik sini. Oke, sudah muncul. Maka di sini ada 3 komponen, yaitu align, offset, dan elevasi. Maka yang offset dan elevasi ini visibility-nya saya buat false. Elevation, visibility-nya juga saya buat false. Seperti itu. Nah, pada line, visibility-nya saya buat true, start point-nya saya pilih feature, start point anchor point-nya saya pilih anchor grid brick, sudah sesuai. Dan yang dirubah ya, yang di bawah ini ya, use endpoint anchor, saya pilih true. Begitu, dan yang endpoint anchor point, ini saya pilih anchor grid brick extension. Oke, sampai sini, kemudian saya oke dulu, saya oke. Dim anchor-nya, kemudian pengaturan ini ya, pengaturan ini dulu. Dim anchor-nya ini saya buat 0. Widing-nya atau generasinya saya buat 0 juga. Oke, sampai sini saya coba dulu apply. Belum keluar. Oke, belum keluar ya. Saya oke dulu. Saya klik kanan lagi. Sepertinya ada yang salah tadi ya. Edit label. Maaf. Edit label. Oke, di sini ya. Yang salah di sini. Dim anchor option. Ini saya pilih graph view bottom. Apply. Oke, sudah keluar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi sudah tepat ya. Ada 6 garis karena ada 6 titik pengukuran. Oke. Nah, kemudian yang terakhir yaitu karena untuk menyesuaikan ya. Ini kan masih ada garis yang putih. Nah, ini masuknya nanti di edit section view style. Kemudian pada bagian display ini saya matikan grid horizontal mayor dan grid horizontal dan grid vertikal mayor. Draftingnya juga saya matikan, kemudian oke. Oke, sudah muncul seperti ini. Maka nomor 3 ini sudah selesai. Nah, yang terakhir yaitu menyesuaikan elevasi dan station. Seperti yang sebelumnya pada long section, kita masuk ke section view properties. Offsetnya di sini saya lebarkan. Ini min 8, artinya dari 0 center ini ke kiri 8 meter, ke kanannya 5,212. Nah, ini ingin saya lebarkan, misalnya min 12, kemudian yang ada di right ini saya bikin 12. Elevationnya tetap seperti ini dulu, kemudian saya oke. Oke, sudah selesai. Maka yang nomor 4 pun juga sudah saya kerjakan seperti itu. Baik, jadi untuk part 2 ini sudah selesai, yaitu untuk membuat tampilan profil lengkap dengan garis grid proyeksinya, kemudian judulnya, anotasi tinggi, dan juga anotasi skala seperti itu. Nah, demikian video kali ini. Ada kurang dan salahnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.